Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan iman yang kuat ya. Hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang jujur saja bikin kita semua ini menghela napas panjang sambil berpikir, kok bisa ya? Tapi karena ini bukan cerita cinta biasa, jadi cerita ini mengandung banyak hikmah buat kita semua. Tapi mohon maaf ya sebelumnya karena semua nama, tokoh, dan tempat kejadian harus aku samarkan, oke? Ya udah, nggak usah berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Pada April tahun 2018 silam, di sebuah desa di Semarang, Jawa Tengah, ada seorang laki-laki muda. Kita sebut saja namanya Muhammad Junaidi. Usianya 23 tahun. Ia lulusan pesantren, mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam, dan merupakan seorang ustadz muda di daerahnya di kota Semarang. Bisa dibilang ya, dia ini paket lengkap. Udah pinter, alim, dan mungkin jadi idola ibu-ibu pengajian, ya enggak sih? Di sisi lain, ada gadis cantik berusia 22 tahun. Kita sebut saja namanya Lia. Lia ini lulusan pesantren dan juga mahasiswi keislaman. Sejak umur belasan tahun, Lia ini hidupnya dikhususkan untuk belajar agama. Kedua orang tuanya mengirim dia ke pondok pesantren yang ada di pusat kota Semarang. Keputusan itu diambil agar putrinya tidak terpengaruh oleh perkembangan zaman yang semakin menyesatkan. Di mana di pondok dia akan dibekali pemahaman yang tidak terbatas mengenai akhlak serta pendidikan agama Islam. Bahkan setelah lulus sembari kuliah, Lia ini juga menjadi pengajar di pesantren tempat dia menimba ilmu. Jadi secara teori ya, mereka berdua ini adalah pasangan yang ideal dari generasi emas Islam. Tapi tunggu dulu, pembahasan kita kali ini bukan tentang ceramah motivasi ya, tapi tentang bagaimana iman dan nafsu itu sering gak sinkron. Ceritanya, mereka pertama kali bertemu di sebuah kafe di Semarang. Di situ, Lia sedang mengerjakan tugas kuliah. Sementara si Junaidi ini yang kebetulan juga ada di kafe itu. Entah kenapa si Junaidi ini memutuskan untuk menghampiri si Lia. Assalamualaikum, Mbak, boleh minta nomor ponselnya? Kata si Junaidi dengan penuh percaya diri. Lia yang mungkin saat itu terpesona akan ketampanannya si Junaidi ini dengan gampangnya mengasih nomor pribadinya itu. Dan dari situlah semuanya dimulai. Mereka mulai sering ngobrol, ketemuan, dan seperti cerita cinta klasik ya, hubungan mereka pun berkembang menjadi lebih dari sekedar teman. Dan akhirnya mereka berdua pun berpacaran. Beberapa waktu kemudian, Junaidi dan Lia ini sering mampir ke sebuah masjid agung di kota itu. Awalnya untuk melakukan sholat duhur ya, tapi lama-lama mereka ini jadi sering duduk berdua di pelataran masjid setelah melakukan sholat. Masjid ini tenang ya, kata si Lia. Iya, di sini memang tenang dan sepi, jawab Junaidi sambil mulai memikirkan hal-hal yang jauh dari tema keimanan. Dan disitulah nafsu mulai menguasai mereka berdua. Awalnya sih cuma mengobrol biasa ya, lalu bergeser ke sentuhan kecil hingga akhirnya, duh, ya kalian tahu ya apa yang terjadi. Padahal ya mereka berdua ini tahu betul aturan agama. Tapi seperti yang sering kita dengar, setan itu memang gak pernah libur untuk menggoda manusia. Dan ini terjadi nggak cuma sekali teman-teman. Mereka kembali lagi ke tempat itu dan melakukan perbuatan itu lagi. Bahkan menurut pengakuan Junaidi saat tertangkap oleh warga, ini sudah jadi kebiasaan. Tempat yang suci yang seharusnya jadi tempat mendekatkan diri pada Allah, malah jadi saksi bisu kegiatan mereka. Karena hampir 1 bulan, warga sekitar pun mulai curiga ya. Kenapa dua anak muda ini sering banget nongkrong lama di masjid? Kok nggak pulang-pulang? Gitu ya teman-teman. Pengurus masjid pun akhirnya memeriksa rekaman CCTV. Dan apa yang mereka temukan? Iya, aksi Junaidi dan Lia terekam dengan sangat jelas melakukan kegiatan yang benar-benar dilarang oleh agama. Dan keesokan harinya warga pun sepakat untuk menjebak mereka berdua. Hari itu pun tiba saat siang hari Junaidi dan Lia kembali mampir ke masjid untuk melakukan sholat duhur. Setelah melakukan sholat, mereka memulai kebiasaan buruk mereka. Tapi kali ini, sebelum sempat melangkah lebih jauh, warga langsung menggerebek mereka.
Astagfirullahaladzim, apa kalian nggak takut sama Tuhan gitu ya? Teriak salah satu seorang warga. Junaidi pucat, dia langsung menangis. Mereka langsung dibawa ke rumah ketua RT untuk diinterogasi. Di hadapan warga, Junaidi ini mengaku sudah melakukan perbuatan itu sebanyak 5 kali di masjid. 5 kali teman-teman. Dan dia hanya bisa menangis sambil memohon ampun agar tidak dilaporkan kejadian itu ke orang tuanya. "Kenapa kalian melakukan ini di tempat suci?" tanya seorang warga dengan nada yang sangat kecewa kan. Junaidi hanya menjawab, "Saya khilaf, Pak." Khilaf tapi kok berkali-kali. Setelah kejadian itu, beberapa warga mengusulkan agar mereka dinikahkan saja untuk menebus dosa. Tapi, demi kebaikan mereka, para warga sepakat untuk menyerahkan kasus ini ke pihak polisi. Tapi apapun hukuman dunia yang mereka terima, semoga menjadi pembelajaran untuk mereka dan tentunya untuk kita semua. Teman-teman, kisah ini adalah pengingat bahwa ilmu tanpa iman itu sebuah kapal tanpa nahkoda. Bisa tersesat kapan saja, ya nggak sih? Tapi kita juga jangan terlalu cepat menghakimi mereka, karena jujur saja kita semuanya juga rentan terhadap dosa. Hanya mungkin dalam bentuk yang berbeda. Seperti Junaidi dan Lia, meskipun berilmu agama, akhirnya kalah juga oleh nafsu karena mereka gagal menjaga iman. Oke, cukup sekian untuk cerita kali ini. Tentu masih banyak ya detail yang belum aku ceritakan dalam kisah ini. Jadi kesimpulannya, mari kita ambil pelajaran dari kejadian ini. Dan jika kita pernah melakukan salah, jangan ragu untuk bertaubat. Allah Maha Pengampun, oke? Terima kasih sudah mendengarkan ya teman-teman. Jangan lupa share kisah ini ke yang lain, supaya lebih banyak yang bisa mengambil hikmahnya, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.